pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Oke, Hugo, silakan Hugo. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara perempuan. Perhatikan ya. Kalau pulpen di Bapak lempar, nanti kalian harus. Kalau sudah Bapak pegang, tepuk tangannya berhenti. Kalau masih ada yang tepuk tangan berarti dia belum konsentrasi. Siap? Siap. 1, 2, 3. Belum. Bapak lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalam proses pembelajaran ini nanti siswa ya kalian mampu memahami hak dan kewajiban sebagai orang Katolik dan sebagai warga negara. Nah, karena kita ini warga negara juga sebagai orang Katolik. Agama kita Katolik, tetapi kita warga negara Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti hak dan kewajiban. Nanti kalian harus mampu menjelaskan arti hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga apa? Mampu menyebutkan contoh hak kewajiban sebagai contohnya ya, sebagai warga negara apa hak kita, kewajiban kita. Nah, sebagai orang Katolik apa hak dan kewajiban kita. Keempat, siswa mampu memadukan antara hak dan kewajiban sebagai orang Katolik dengan kewajiban hak sebagai orang negara. Kelima, siswa mampu mempunyai ketaatan kepada Allah dan terhadap. Nanti kita belajar tentang bagaimana sikap Yesus. Dia taat kepada negaranya, juga taat kepada Allah. Kemudian hak dan kewajiban. Yang kita lihat sama-sama. Hak adalah kebebasan, kemerdekaan, atau kekuasaan. Nah, itu ya, berarti adalah singkatnya seperti ini. Hak itu sesuatu yang harus kita miliki. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Anak tidak melihat orang tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak membayar pajak. Betul. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Pajak listrik. Apa lagi? Pajak jalan. Pajak motor. Pemberantasan korupsi. Dicari untuk apa? Diminta tanggung jawab supaya membayar pajak. Nah, karena pajak itu berguna untuk apa? Untuk membangun negara kita. Nah, kita lihat nih ya contohnya ya. Apa judulnya? Pengusaha di Kaltim. Kaltim itu di Kalimantan Timur dan Kaltara Kalimantan Utara. Tidak ada Kalimantan Barat ya. Tidak membayar pajak. Aku bangga memilikimu. Usai. Akhir-akhir ini kau diguncangkan dengan berbagai macam peristiwa. Banyak sekali yang menuntut hak sebagai warga negara tanpa memperdulikan kewajiban yang harus ia lakukan. Berbeda dengan sikap keegoisan, mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran, sikap tidak toleran,
sampai penyalahgunaan teknologi masih marak yang terjadi sekarang ini. Ketidakseimbangan ini menyebabkan penyimpangan yang terjadi. Kesejahteraan hanya impian dan harapan tanpa kesadaran. Hak banyak dilanggar, penegakan hukum masih belum optimal, kemiskinan masih cukup tinggi. Banyak anak yang putus sekolah. Kekerasan dalam rumah tangga pun seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa. Pelanggaran hak cipta seperti CD atau DVD bajakan, mengkopi karya orang lain karena penyalahgunaan teknologi ini. Tidak hanya hak yang dilanggar, kewajiban pun adalah dirimu sendiri. Terkesedaran hati untuk tidak merasakan kewajiban dan tanggung jawab. Saatnya direalisasikan dalam kehidupan. Saling membantu, hal kecil yang kita lakukan akan membawa sejuta makna dan perubahan. Satu genggamanmu menarik sejuta harapan dan impian yang terpendam menuju Indonesia dengan kesejahteraan, hak dan kewajiban negara terpenuhi. Kawan tanya dulu ya, nanti kita kerja kelompok. Kira-kira menarik tidak video? Tentang apa? Kewajiban. Kira-kira video itu menjelaskan apa? Masalah di berarti di Indonesia ada apa? Masalah mengenai hak dan jadi kalian dibagi kelompok. Kira seperti video tadi lah, atau ada masalah lain yang kalian temukan di Indonesia ini, ya kalian tulis pelanggaran lalu lintas. Itu masalah kan? Kelompok menuliskan 5 daftar masalah yang ada di Indonesia. Siap? Ya, nanti di sampingnya dibuat solusinya bagaimana. Misalnya tidak membayar pajak, solusinya apa? Jadi jangan kerja sendiri, kerja sama. Ini kelompok berapa nih? 2 kelompok. Tadi di video juga Pak, banyak dari masalah-masalahnya.
Solusinya harus menyayangi sesama. 3. Datang terlambat ke sekolah. Solusinya harus diingatkan orang tua agar cepat datang ke sekolah. 4. Melanggar lalu lintas. Solusinya harus di peraturan lalu lintas. Ya. Tangan untuk kelompok 2. Yang terjadi di warga masyarakat Indonesia. 1. Buang sampah sembarangan penyebab akan merusak lingkungan akibat akan terjadi banjir. Usaha mengatasi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak membayar pajak karena lupa atau telat. Akibat kendaraan akan rusak. Usaha untuk mengatasi membayar pajak tepat waktu. 3. Menerobos lalu lintas karena lama menunggu. Terjebak karena lama menunggu akibat akan terjadi kericuhan. Usaha untuk mengatasi tidak menerobos lalu lintas lagi. Salah sosial. 4. Terlambat datang ke sekolah karena lambat bangun tidur akibat dihukum. Usaha untuk mengatasi harus cepat bangun tidur. Kepada kitab suci tentang bagaimana membayar pajak. Nanti kita akan baca kitab suci. Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea? 2 bagiku dan bagimu juga. Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pendapatnya tentang apakah boleh kita membayar pajak kepada negara. Apa jawaban Yesus tadi? Hak kepada Kaisar, apa yang menjadi hak Kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kan bayarlah pajak kepada negara. Kaisar beribadah setiap hari Minggu. Itu wajib kita lakukan ya. Kemudian apa lagi? Membayar taksi tua ya boleh, di depan, di belakang, di samping, di tengah boleh. Jadi tidak ada aturannya pejabat yang harus di depan atau anak-anak harus di belakang, tidak ada. Semuanya boleh, itu hak kita ya. Nah, hak kita banyak. Kita boleh mendapat sakramen. Kalau sudah komuni, mendapat komuni. Itu adalah hak kita sebagai warga gereja. Maka Yesus mengatakan apa yang menjadi hak Allah, Kaisar diberikan kepada Allah. Berarti hak Kaisar itu seperti tadi membayar pajak, ya, mematuhi peraturan. Hak kita, kewajiban kita kepada Allah berdoa, ya, mengikuti peraturan yang dibuat oleh gereja dan pastor. Nah itu kesimpulannya, ketaatan kita itu harus taat dan patuh kepada perintah yang berwenang, pemerintah yang berwenang. Kita juga harus mengakui Allah sebagai yang maha kuasa, yang menguasai hidup kita. Jadi kita tidak boleh hanya taat kepada negara, kepada gereja juga kita harus taat. Kemudian apa? Tanggung jawab. Sebagai orang yang percaya, kita memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai seimbang. Seimbang artinya kita tidak boleh hanya mengutamakan kewajiban kita kepada pemerintah saja, tetapi juga melakukan kewajiban kita kepada gereja. Jadi harus seimbang. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ada paham ya? Kalau tidak ada, ya Bapak kasih tugas. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Pertama, apakah Yesus membayar pajak? Nanti kalian di rumah bisa cari di internet. Sekarang coba jawab. Apakah Yesus membayar pajak? Ya. Apa yang dapat kita teladani dari Yesus?
sehubungan dengan hak dan kewajiban. Pada gereja dan taat kepada negara. Dua-duanya tadi apa? Harus seimbang. Itu terhadap yang ingin disampaikan ya. Tulislah niat-niatmu untuk melaksanakan kewajiban terhadap negara. Nanti Bapak kasih. Ini untuk diingat ya. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak. Sebagai warga negara kita harus taat dan memenuhi kewajiban, berlaku kritis serta bersyukur atas hak-hak yang didapatkan. Keterlibatan dalam hidup bernegara untuk membangun kesejahteraan bersama-sama. Apakah pelajaran tadi sudah kalian pahami? Ya, adakah kesulitan dalam memahami pelajarannya? Tidak, mudah-mudahan tidak ya. Nanti di rumah apa yang Bapak minta dikerjakan. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Ya? Ya. Selamat siang.